Sudah, Prof. Oke. Sudah. Oke, kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu strategic entrepreneurship. Ya, strategic entrepreneurship. Oke. Nah, kalau di bukunya untuk strategic entrepreneurship ini kita yang pertama itu membahas mengenai inovasi. Jadi di dalam entrepreneurship itu menariknya kita itu langsung dihadapkan dengan artikel inovasi. The Continuing Innovation Revolution at Amazon, the Kindle and e-books. Jadi ini sepertinya memberikan clue kepada kita bahwasanya inovasi menjadi sesuatu yang kritikal di dalam entrepreneurship ke depan. Ya, mana nih artikelnya? Ting tung ting tung. Oke. Jadi di tahun 2009 itu Amazon itu membuat Kindle, ya. Tahu Kindle nggak? Library online gitu kan? Iya, jadi kita bisa baca buku di iPad gitu ya. Jadi kita ada kayak rack buku kita di iPad. Jadi bukunya itu kita tinggal download di Kindle. Jadi dan belinya ke Amazon, ya. Nah, jadi di tahun 2009 Amazon membuat aplikasi Kindle, ya, di mana aplikasi tersebut easy access to read, download, and store kurang lebih 285.000 e-book. Ya, diperkenalkan di tahun 2007 dan versi baru di tahun 2009. Nah, di mana produk kita kan iPad itu ultra thin dan bisa juga translation of text to voice. Jadi kalau Anda baca Kindle, Anda nggak perlu baca. Anda tinggal play, dia ngomong sendiri. Translating, jadi kayak dengerin orang dongeng. Jadi Anda, waduh capek gue baca buku kan. Ya udah, Anda tinggal tekan play, dia bisa kayak face recognition kan itu. Face recognition kan mengidentify wajah orang. Ini si ini, si ini, si ini. Ini adalah text to voice recognition. Jadi ada teks, voice-nya gimana. Jadi dia kayak suara kalau di bioskop di 21 kan suara siapa tuh? Teater 1 telah dibuka gitu ya. Nah, ini satu buku dia ceritain nih Anda. Ya. Pak, bahasa gampangnya mungkin kayak dengerin podcast, Pak. Nah, Jatuhnya. iya, kayak dengerin podcast. Tapi podcast kan antara 2 orang atau 1 orang juga bisa. Satu sih. orang, Pak. Iya, satu orang bisa sih. Iya, 1 orang. Nah, terus kalau yang di bioskop itu namanya voice over, Pak. Thank you. Oke, anak bioskop nih. Ya. Terus 2009 terjadi peningkatan sales, ya. Walaupun terjadi resesi. Jadi orang sangat bermanfaat sekali Kindle. Jadi sebelum tidur tinggal play, nggak perlu baca buku, dia dengerin aja tuh podcast Kindle gitu kan. Satu buku dia lumat tuh kan. Nah, buku strategic management 449 halaman ya. Tinggal di Kindle play ya. Ini kayak dengerin dosen kuliah gitu kan. Dan bisa pilih suara Anya lagi, Anya Geraldine atau mau pakai suara siapa gitu. Kemudian annual sales juga naik, reach 3.7 billion US dollar dengan profit 840 juta US dollar. Nah, 37 newspaper dia subscribe dengan subscription fee-nya $10 per bulan. Ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya terjadi inovasi yang dilakukan oleh Amazon, di mana dia mengenhance fitur dari Kindle dan juga menjual produknya dengan harga yang sangat kompetitif. So, entrepreneurship is highly related dengan innovation. Ya, oke. Kemudian strategic entrepreneurship, ya, corporate entrepreneurship, opportunity dan importance. Jadi introduction-nya adalah setiap perusahaan itu dia punya
organizational culture, yang mana dia punya ideologi, simbol, core values yang dia share throughout the firm yang mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan itu conduct the business. Jadi ada organizational value. Nah, social energy that drives or fails to drive adalah jadi kultur itu adalah social drive that drive the organization. Ya. Kemudian strategic entrepreneurship adalah entrepreneurial actions, ya, exploiting opportunity yang kita terima di hadapan kita melalui strategic perspektif, yaitu innovation effort. Ya. Bagaimana kita melakukan inovasi agar kita bisa mengeksploitasi opportunity yang ada di hadapan kita. Sebagai seorang entrepreneur, dia harus berpikir inovasi apa yang saya mau buat. Innovation apa yang saya perlu buat. Oke, misalkan, oh kayak gini kondisinya, gue bikin apps, gue bikin website, gue bikin Facebook Ads, produk gue jual di website, aplikasi gue pasang, Facebook Ads gue siram, bakar duit, ya, karena orang nggak mungkin datang ke toko. Sekarang rumah jadi gudang, jadi inventory di rumah aja. Suka panggil JNE jemput barang, kirim. Nah, ada inovasi. Orang nggak mau belanja, ya udah, gue bikin apps-nya. Lu bisa ke apps, lu pengen beli apa aja, tinggal klik OK, bayar, gue anterin ke rumah lu. Inovasi. Ya. Kemudian sekarang orang nggak bisa fitness, oke, gue bikin apps sebagai intermediary yang si personal trainer, yoganya, zumbanya, subscribe, kemudian si para pengen senam daftar untuk ikutan zumba. Jadwalnya disesuaikan, intermediasi di tengah-tengah. Jadi di rumah mau zumba bisa, yoga bisa, langsung zooming sama si instrukturnya, jalan. So, innovation, entrepreneurship saat ini dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki inovasi tinggi. Corporate entrepreneurship use or adalah entrepreneurship di dalam perusahaan. Oke, inovasi di dalam perusahaan. Kemudian to examine strategic entrepreneurship ada beberapa topik yang kita pelajari. Pertama adalah kita mempelajari entrepreneurship dan innovation konteksnya terhadap opportunity. Terus juga kita akan mendescribe international entrepreneurship, kemudian juga melihat cara kita berinovasi melalui internally, autonomous, ataupun induced strategic behavior. Kemudian juga describe action yang perlu kita ambil untuk melakukan inovasi tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan entrepreneurship? Entrepreneurship itu adalah suatu proses which individuals group identify and pursue entrepreneurial opportunities. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mengejar opportunity, ya, tanpa berpikir dulu kepada constraint yang mereka miliki. Kira-kira opportunity-nya apa sih sekarang sebagai entrepreneur? Kondisi COVID, new normal. New normal opportunity-nya beda dengan normal gitu ya. Apa? Nah, itu kita harus, opportunity itu kita harus dapat. Kemudian entrepreneurial opportunities. Opportunities others do not see. Orang lain nggak bisa lihat. Tapi Anda bisa lihat. Siapa yang kepikiran bakalan buat fitness Zumba di Zoom? Ya. Siapa yang kepikiran mau Zumba di Zoom? Ya. Atau para bikin aplikasi fitnessnya itu udahlah, trainer daftar kayak Gojek gitu ya, si abang Gojeknya daftar, si penumpang daftar. Anda sebagai intermediary di tengah. Atau sekarang Anda nggak bisa ke perpus, ya udah, si orang-orang yang punya jurnal, yang punya skripsi, taruh di intermediaries, si mahasiswa yang butuh jurnal masuk ke dalam, jual beli, Anda intermediaries kayak marketplace.
So si entrepreneur ini dia harus punya sesuatu yang orang lain matanya dia bisa ngeliat, orang lain nggak bisa lihat. Wah, ini ada potensi bisnis, ya. Tapi that is not enough, ya, not enough. Karena dia baru punya, baru melihat, ya. Nah, kemudian dia harus creating as a process, the result, dia harus replace produk lama dengan produk baru. Yang pertama produk lama buat normal, sekarang produk yang buat new normal. Yang produk normalnya adalah tempat gym, investasi alat, ya. Deddy Corbuzier investasi 5 miliar untuk bikin tempat fitness, ya. Sekarang orang nggak boleh fitness. Nah, akhirnya orang pada beli maunya online seperti itu, ya. Nah, jadi bisnis ke depan adalah sama kayak zaman dulu tuh, Vicky Burki. Vicky Burki bikin apa di TV, senam bersama Vicky Burki, gitu kan? Atau pelajaran memasak, ya. Kalau dulu Anda belajar masaknya ikut Tata Boga, sekarang Walk with Yan, kembali ke Walk with Yan. Belajar dengan Denny siapa tuh namanya tuh? Siapa tuh namanya itu yang tukang masak itu? Nah, Anda ikut webinar, kuliah online, seperti itu, ya. Training online. So, yuk perlu mata yang bisa untuk melihat itu semua. Firms engaging entrepreneurship place high value of innovation, ya. Jadi entrepreneur sekarang dia high value kepada innovation dan the ability to continuously innovate across time. Selalu innovate. Kalau kemarin kita nggak berinovasi membuat internet, mungkin sekarang kita udah kembali ke zaman purba. Pakai lilin lagi, lampu strongkeng, lampu Petromax, ya seperti itu, ya. Karena kita ada inovasi seperti ini. Ada inovasi bikin Zoom, gitu, ya. Google Meet, inovasi. Kemudian entrepreneurial opportunities, condition in which new product can satisfy the need of the market. Kita perlu, sekarang market butuhnya apa? Oh, lu harus mikir, mau bikin apa nih buat market? Entrepreneur. Anda sebagai entrepreneur, ya. Study at the level of the individual firm. Oke. Kemudian maybe the economic engine driving many nation economies in the global competitive landscape. Ya. Oke. Kemudian invention, apa yang dimaksud dengan invention, innovation, dan imitation. Nah, innovation kita ada 3 macam, 3 tipe inovasi. Yang pertama yaitu invention, yang kedua innovation, yang ketiga imitation. Invention adalah act or creating product, itu invention. Oh, dia sebagai seorang invention, dia bikin produk baru, ya. Bring something new, ada barang baru nih, ya. Innovation adalah proses bagaimana dia commercialize produk dari invention. Oh, ini ada barang baru, kita perlu inovasi baru nih. Prosesnya gimana sekarang? Ya, proses jualnya atau proses buatnya atau prosesnya. Jadi prosesnya, ya, bukan barang barunya. Yang barang baru adalah invention. Apa barang baru sekarang? Mobil listrik misalkan. Itu invention, mobil listrik, ya. Innovation adalah proses creating commercializing it, ya, itu adalah innovation. Atau bring something new into use, bagaimana barang baru itu bisa dipakai, itu innovation. Kemudian imitation adalah adoption dari innovation by similar firm, ya. Diadopsi tuh, ada orang lain bikin inovasi baru, ya lu adopsi. ATM, amati, tiru, modifikasi, imitate. Nah, result dari imitation adalah produk yang standardized, ya, fiturnya lebih sedikit, harganya lebih murah, itu dia imitasi. Kemudian berikutnya adalah entrepreneurs and mindset. Entrepreneurs adalah individuals acting independently as part of organization who see
opportunity and take risk to develop an innovation to exploit it. Ya, dia matanya melihat ada opportunity nih. Ya, individu dia melihat ada opportunity nih dan dia mau eksploitasi. Nah, itu entrepreneurs, individual yang bisa melihat opportunity dan mengambil resiko untuk melakukan inovasi untuk mengeksploitasi hal tersebut. Sekarang ada produk apa tuh? Kalau herbal apa namanya itu? Empon-empon. Nah, wah, empon-empon opportunity nih. Sekarang empon-empon belum ada yang punya. Ya, kayak gitu ya. Bikin produk empon-empon, dijual secara online, ya seperti itu. Atau diekspor karena empon-empon membunuh corona, misal. Oke. Entrepreneurial mindset adalah values uncertainty in the marketplace and seeks to identify opportunities with the potential to lead to innovation. Ya, mindsetnya dia adalah menghargai segala sesuatu yang ketidakpastian di marketplace dan mencari opportunity yang ada di sana. Ya, bukan kaum rebahan doang nih kita, atau kaum worker doang. Yang penting perusahaan gaji gue, enggak gitu ya. Kira-kira ada opportunity nggak di sana? Karena Anda mau sebagai worker pun, Anda bisa punya website sendiri, Anda bisa punya Facebook Ads sendiri, Anda bisa punya Instagram for Business sendiri, Anda bisa bikin app sendiri, ya, dan nggak perlu harus sekolah IT. Website sekarang udah banyak template-nya, tinggal bikin step 1, 2, 3, simpleset.com, Wix, free, nggak perlu coding. Facebook Ads, tinggal dibikin. Aplikasi, tinggal diadopsi dari website. Jadi, bisnis sudah bisa langsung jalan. Low hanging fruit. Ya. Kemudian, international entrepreneurship and its importance. Nah, firm creatively discover and exploit opportunities outside domestic, ya, untuk mencapai competitive advantage, ya. Jadi secara kreatif pengen keluar, tapi sekarang agak sulit karena sekarang kedepannya orang kecenderungannya less import, less export karena kondisi pandemik, ya. Jadi activity memang turun nih, ekspor turun, impor turun. Sekarang harus swasembada isunya, ya. Nah, kemudian entrepreneurship has become a global phenomena that leads to improve firm performance. Ya, resikonya adalah unstable foreign currencies. Ya, kalau kenapa Anda mau ekspor impor? Karena Anda ngejar foreign currencies-nya kan. Ineffective market, insufficient infrastructure to support business, dan limitation of market size and growth. Sehingga Anda perlu ekspor di sana. Oke, Anda perlu impor juga. So, which is quite heavy now kalau dalam kondisi pandemik. Ya, even until a year or two ke depan. Ya, karena orang sekarang fokus swasembada pangan. China aja pengen swasembada dulu nih. Dia mungkin nggak mau ekspor dulu. Yang penting penduduk gue makan dulu. Semua orang berpikir daripada gue ekspor, mending gue masin dulu rakyat gue hidup. Sehingga orang-orang itu berpikir yang kayak Singapura itu kemarin udah panas dingin. Karena negara-negara nggak ada yang mau ekspor. Ya, mereka nggak bisa impor juga Singapura. Terus mereka bisa apa gitu? Singapura. Kemarin tuh Perdana Menteri udah nangis-nangis di TV, udah kayak mau nangis. Kondisi new normal gini udah berat buat mereka. Nggak ada impor. Barang nggak masuk. Makanan mereka dari luar. Mana ada Singapura punya kebun? Memang Singapura punya kebun sayur gitu? Nggak ada. Semua impor. Ya, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Batam, ya. Indomie aja impor ke sana. Jadi, ya, itulah kondisinya. Jadi swasembada pangan yang paling utama. Maka pemerintah lagi ada untuk bikin sawah baru ya. Kemana aja selama ini? Oke. International entrepreneurship. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung shoot aja ya. Oke, kemudian internal development and innovation. Nah, firms takes deliberate effort to develop invention.
Nah, kenapa semua kata-katanya selalu ada innovation ya? Ya. Di entrepreneurship ini, coba Anda perhatikan semua kalimatnya. Pasti ada innovation. Firm take deliberate effort to develop invention and innovation within the organization. Ya. Di dalam organisasi pun dia perlu melakukan inovasi, baik dari yang berintegrasi, yang terintegrasi dari semua function. Ya. Most innovation due to R&D. Ya. Di mana investment are uncertain, often not achieved in the short term, dan juga dia melakukan inovasi dalam 3 cara, yaitu incremental dan radikal. Ya. Kemudian autonomous strategic behavior dan induced strategic behavior. Ya. Incremental dan radikal. Jadi kalau incremental itu baru hadir Wendy. Incremental itu dia induced strategic behavior built on existing knowledge. Ya. Radikal contohnya adalah kalau incremental dia cenderung gradual lah gitu ya. Itu disebut dengan incremental. Jadi sifatnya adalah gradual, di mana dia cenderung untuk long term, kemudian juga kompetisinya berdasarkan kepada basis harga, jadi incremental sifatnya. Kalau yang radikal dia secara cepat, ya radikal, ya. Nah, untuk radikal ada 2 cara, yaitu autonomous strategic behavior dan radical innovation. Ya, di mana kalau radical innovation getting significant technological breakthrough dan create new knowledge. GoPay, ya. QR code itu radikal, ya. Itu radikal. Tapi kalau bikin pembayarannya di ATM, ya, kemudian pakai EDC, itu masih incremental, ya. Tapi kalau yang udah QR code itu udah disruptif tuh, ya. Digital wallet itu udah disruptif. Jadi dia radikal, dia cenderung disruptif. Nah, di dalam model of corporate ventures ada autonomous dan induced. Kalau yang autonomous yaitu bottom up process in which product champion pursue new ideas. Ya, often through political process to develop and connect and commercialize new goods or services. Autonomous strategy behavior focus on firms knowledge and resources. Ya, bottom up process. Bottom up process. Oke, jadi contohnya apa ya untuk yang bottom up process? Autonomous strategic. Ya kayak Apple. Jadi iPod. Nah, itu termasuk autonomous strategic behavior untuk iPod. Karena berdasarkan dia punya knowledge and resource, ya. Jadi dia teknologinya dia yang merubah market, ya. Teknologinya dia merubah market. Jadi autonomous strategic behavior. Jadi memang fokus ke teknologinya dia banget. Jadi mobil listrik Tesla itu autonomous strategic behavior, ya. Bottom up process, ya. Bottom up process. Jadi bukan karena opportunity-nya ke sana makanya dia arah ke sana, enggak. Jadi dia yang merubah peta gitu ya. Nah, teknologinya dia yang merubah peta. Sekarang akhirnya mobil bensin udah pada gelagapan tuh, ya kan? Karena udah mobil Tesla udah masuk. Kemudian induce strategic behavior. Nah, induce strategic behavior, top down process, di mana strategi perusahaan that are closely with the strategy and foster product innovation that are closely associated with that strategy and structure. Jadi
induce seperti misalkan kayak joint venture antara Nokia dan Intel gitu ya. Jadi ada Intel Inside gitu ya. Adalah top down. Jadi dia di induce strategic behavior-nya dia. Kemudian gue masih kedengeran nggak ceritanya? Halo? Masih Pak, masih Pak. Oke. Kemudian implementing internal innovation. Ya, bagaimana kita mengimplementasi internal innovation ini? Ada entrepreneurial mindset required for internal corporate ventures. Ya, few point that values uncertainty. Jadi entrepreneurial mindset ini dia sangat menghargai, sangat mencari tahu kepada uncertainty di marketplace dan selalu mencari opportunities. Opportunities yang mana kita bisa potensial untuk melakukan inovasi di dalamnya. Nah, atau kita bisa menggunakan inovasi untuk menggrab opportunity yang ada di uncertainty marketplace tersebut. Apakah Anda berpikiran sebagai entrepreneur saat ini? Ya, that is question mark, termasuk kepada saya. Ya, jadi do you see the opportunity there? Apakah mata Anda sama dengan matanya Kakashi? Ya, ada Kakashi itu matanya mata apa ya namanya? Byakugan ya. Jadi Saringan ya. oh, Sharingan. Kalau Byakugan siapa ya? Oh, kakaknya Hinata ya. Nah, itu Apa banget Naruto, Pak. iya kok ke Naruto ya. Nah, dia ada mata yang melihat, ini ada opportunity di sana yang orang nggak melihat ya. That is entrepreneurial. Saya punya teman kemarin dia baru bikin aplikasi namanya e-commerce. Jadi dia bikin apps-nya itu kemudian orang belanja ke pasar lewat aplikasi itu aja. Jadi nama aplikasinya Pasar Santa misalkan gitu ya. Pasar Santa. Jadi dia localize gitu ya, localize buat di sekitar Pasar Santa doang. Jadi mau beli telur ini di enter. Terus sama abang-abang di pasar itu barang dibeli sama tokonya terus disuruh ada petugas yang nganter. Jadi mau beli sayur, jengkol, bawang sekilo, ini udah ada apps-nya, tinggal masukin shipping chart. Kan nggak mungkin pakai bawa laptop kan, pakai website kan nggak mungkin kan abang-abangnya itu kan. Jadi dia bikin si abang-abangnya ini dia bukan abang-abangnya sih, dia pengusaha dia salah satu abang-abangnya ya. Dia punya toko. Jadi dia bikin apps-nya, nggak pernah belajar IT. Jadi aplikasi itu kalau pakai Andromo, tinggal masukin website-nya, udah jadi langsung aplikasinya. Tinggal generate, tinggal masukin, Anda tinggal bikin website-nya pakai template, ya udah tinggal langsung masukin dari ke Andromo-nya, generate aplikasi, terus daftarkan ke Play Store, bayar, udah. Nah, jadi orang-orang daerah sekitar Pasar Santa download Santa gitu kan di Play Store. Bawang sekilo 70.000 per seperempat juga bisa gitu kan. 15 atau 20 gitu ya. Terus shopping chart-nya dia summary berapa harganya? 150.000. Oke, bisa bayar pakai PayPal, bisa pakai kartu kredit. Sudah ada di apps-nya itu. Bisa pakai kartu kredit, bisa pakai transfer bank. Ya udah, transfer bank. Begitu masuk notifikasi itu ke email abangnya. Nah, ini barangnya order, udah ada masuk. Ya udah, diambil barangnya, dia kirim. Ya, selesai. Duit masuk ke rekening. Si abang-abangnya di Santa nggak ketemu pelanggan, si pelanggan masih di rumah juga. That is how entrepreneur mindset works. Ya. Value creation through internal innovation process. Ya. Harus diperlukan cross functional. Ada integrasi dan creating value. Ya. Ada cross function, yang jago IT, yang jago marketing, yang jago ini dia cross function development teams berintegrasi menciptakan barang baru, creating value dari inovasi tersebut.
Nah, ada cross function, entrepreneurial mindset. Jadi creating value itu ada 4 action, ada 4 perspektif. 1 cross function, kedua creating value, ketiga entrepreneurial mindset, keempat facilitating integration. Ada integrasi dari share value dan entrepreneurial leadership. Nah, ini tadi ya, cross function, facilitating integration, creating value, dan yang tadi. Oke, kemudian innovation through cooperative strategies. Nah, jadi untuk successfully commercialize inovasi kita, perusahaan itu butuh untuk cooperate dan integrate knowledge mereka dan juga resource. Nah, diperlukan namanya ventures atau kooperatif. Kita udah belajar kemarin, strategic alliance, ya, vertical alliance, horizontal alliance. Nah, arahnya ke sana ya, cooperative strategies. Entrepreneurial new ventures firm may need investment capital and distribution capabilities. Ya, ketika Toyota dan siapa kemarin yang untuk perusahaan dia strategic alliance bikin produk baru, mobil yang disewakan, siapa kemarin yang bikin? Pak Wendy Astra ya Pak. Pak Wendy Astra. Nah, ada innovation to cooperative strategies. Nah, sehingga ada inovasi yang baru keluar, ya. Kemudian to innovate via cooperative relationship, firms must share their knowledge and skills. Strategic alliance and joint ventures allow this to occur. Nah, terakhir creating value through strategic entrepreneurship. Kadang-kadang kita perlu innovation through acquisition, ya, agar kita bisa increase revenue secara cepat, tapi nggak cepat juga karena akuisisi kan kita butuh biaya, ya, yang besar di awal. Dan juga key-risk-nya firm may substitute ability to buy innovation to produce innovation internally. Nah, so salah satu option juga innovation melalui akuisisi. Kalau dia perusahaan kayak sekarang Gojek, digital wallet, Visa nggak punya kemampuan digital wallet, Visa beli 50% saham Gojek, ya, seperti itu. So that is if you cannot innovate, ya udah lu akuisisi aja, ya. Oke. Strategic entrepreneurship, creating value through strategic entrepreneurship, ya, entrepreneurial ventures, ya. Kayak tadi dari Visa beli Gojek, produce more radical innovation, larger and well established firm. Right, cool. That's all. Ada pertanyaan? Untuk strategic entrepreneurship? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? All firm, kapish, pronto? Halas, Prof. Kholas. Halas. Khalas. Khalas. Mumtaz. So oke. Untuk ujian masih ada setengah jam tapi tanggung ya, udah mau sholat maghrib ya buat presentasi ya. Untuk UAS konsepnya kurang lebih hampir sama seperti kemarin ya teman-teman. Jadi ada case, ada companies, you pick one companies, you develop those dari mulai analisis corporate governance, ya, kemudian entrepreneur-nya juga, kemudian leadership-nya juga, ya, by one company. So lebih kepada bagaimana Anda mengimplementasikan semua teori yang telah Anda dapatkan di dalam studi kasus nanti untuk ujian UAS. Ada pertanyaan? Materinya Prof itu dari bab 1 semua atau dari pas setelah UTS saja? Setelah yang di 7 chapter terakhir aja. Berarti 7 chapter terakhir. Kita waktu itu sampai chapter berapa ya? Oh enggak. Chapter 6 kan terakhir kan? Jadi dari chapter kemarin kita sampai chapter 7 kan? Yang pertama. Kita kemarin dari chapter berapa ya mulainya ya?
Yang waktu kita kemarin 7 kali pertemuan atau 6 kali pertemuan? 7 deh Pak, saya ingat saya Pak. 7, Pak. Artinya 7 chapter yang Pak. pertama kan? Kan pernah ngisi yang satu dosen yang nggak masuk tuh. Prof pernah ngisi, waktu itu ada dosen yang nggak masuk, Prof isi jadi Ya. 7 kita pas Oh pertemuan. iya. Mas Jerry pernah 1 hari 2 sesi yang kita ngebahas dalil, Pak. Oh iya benar ya. Nah, itu kan menggantikan kuliah yang berikutnya kan? Kan Enggak, tapi kan tetap masuk, Prof. iya tetap masuk. Tapi kan itu menggantikan Iya. yang minggu depannya saya nggak bisa hadir kan? Abang pernah nggak hadir ya, Prof? Pernah sekali. Pernah kayak naik gunung ya, Prof? Iya, saya naik gunung. Nah, Ya udah, Prof. Berarti dari chapter berapa, Prof? chapter 8 sampai chapter 13. 13, 12, Prof? Ini 13 sekarang kan? 13. Oh Strategic- ya, oke. Strategic entrepreneurship kan 13. Prof, tapi ininya nggak kayak UTS kan? Nggak dadakan kayak gitu kan, Prof? Dadakan gimana? Kan tanggal Iya. 20 minggu depan minggu tenang katanya Iya. Mas Iya. Adit. Minggu depannya lagi tanggal 27 kita UTS. UAS. Jelas. Pak, boleh usul nggak Pak? Mas itu, Pak. Kenapa? Yang lain, Satu-satu, friends, satu-satu. yang lain Pak ngasih UAS itu ngasih timeline-nya tuh 2 minggu, seminggu itu Pak. Bapak ngasih timeline minimal